Em, Perusahaan Atomi adalah solusi bagi masalah sosial yang kita hadapi saat ini. Dan saya akan memberitahu Anda standar lain yang dapat Anda gunakan. Anda harus melakukan bisnis atau tidak. Meskipun tidak menjalankan bisnis, saya harus menggunakan produk Atomi. Jika Anda berpikir demikian, Anda harus melakukan bisnis ini. Tetapi jika Anda berpikir ada produk lain yang lebih baik dari Atomi, Anda tidak boleh melakukan bisnis Atomi. Bahkan jika Anda melakukannya, Anda tidak akan berhasil. Kenapa? Karena kita semua memiliki hati nurani. Akan sangat sulit untuk menjual sesuatu yang Anda tidak menggunakannya. Jika Anda menyimpulkan bahwa meskipun Anda tidak melakukan bisnis Atomi, Anda tahu produknya lebih murah dan lebih baik, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan bisnis ini. Setelah Anda memutuskan untuk menjalankan bisnis ini, tujuan Anda seharusnya adalah untuk berhasil. Jika sukses hanya berarti hidup pas-pasan, maka itu sebenarnya bukanlah sukses dan Anda hanyalah membuang-buang waktu. Jangan sampai waktu Anda sia-sia. Anda harus jadi orang sukses. Anehnya, tidak ada banyak orang yang sukses di luar sana. Nah, secara umum, orang sejak lahir hingga usia 30 tahun, biasanya dia melakukan persiapan. Persiapan seperti apa? Mereka pergi ke sekolah. Dari usia 30 hingga 60 tahun, kebanyakan mereka membangun karir. Akhirnya, di usia 60 hingga 90 tahun, mereka memasuki fase usia tua dalam hidup mereka. 30 tahun belajar, 30 tahun bekerja, 30 tahun usia tua. Ada desas-desus yang tidak menyenangkan tentang masa hidup manusia yang mencapai 120 tahun. Ini adalah sebuah masalah serius. Karena jika Anda merasa sakit dan miskin, masa tua Anda jadi mimpi buruk. Kita harus mencari cara untuk menghindari mimpi buruk macam itu. Statistik menunjukkan bahwa pada usia 60 setelah belajar dan bekerja selama 30 tahun, hanya 1% yang berhasil atau menjadi kaya. Di sekitaran Anda, ada sekitar 1 orang kaya di antara 100 orang. Dan yang hidup berkecukupan sekitar 1 di antara 20 orang. Berarti 95% sisanya terbilang gagal di dalam hidup mereka. Mengapa begitu banyak dari populasi ini walaupun sudah belajar dan bekerja keras berjuang demi kehidupan yang lebih baik tapi akhirnya tetap saja gagal? Nah, salah satu orang terkenal yang mempelajari fenomena ini adalah Andrew Carnegie, yang lahir dari keluarga yang sangat miskin. Dia menjadi raja baja dan mendirikan Yayasan Carnegie. Upaya filantropisnya masih membantu banyak orang meski dia sudah mati. Dia memikirkan dengan serius apakah dapat kembali menjadi kaya bahkan jika dia dilahirkan kembali dalam keadaan miskin. Atau kekayaannya hanyalah sebuah keberuntungan semata. Menjadi yakin bahwa tidak peduli berapa kali pun dia dilahirkan dalam keadaan miskin, dia akan tetap menjadi kaya. Dia pasti akan sukses kembali, apapun situasinya. Carnegie menyadari bahwasanya ketika dia menemukan sebuah hukum sukses, alasan begitu banyak orang berjuang dan gagal adalah karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana caranya sukses. Dan yakin akan hal ini, dia ingin membagikan hukum ini kepada banyak orang. Terakhir yang dia fokuskan sebelum kematiannya adalah memberitahu orang-orang bagaimana caranya untuk sukses. Dia ingin mengajarkan bagaimana caranya sukses. Hadirin, sebenarnya hukum sukses tidaklah sembarangan diputuskan. Dan Carnegie sama sekali tidak mengada-ada. Dia hanyalah menemukan dan mengikuti hukum yang dari awalnya sudah ada. Hukum adalah prinsip yang selalu memiliki hasil yang konsisten. Misalnya, ketika A dan B dijumlahkan, hasilnya harus selalu C. Jika A dan B dijumlahkan, tetapi jawabannya bervariasi antara C atau D, itu bukan hukum, karena hukum sudah ditentukan. Stephen Covey menemukan ini dan menyebutnya dengan istilah True North Principle. Intinya adalah arah utara itu sudah ditentukan. Ini tidak seperti kita dapat memutuskan sendiri arah mana yang merupakan arah utara, karena sebenarnya arah utara sudah ditentukan.
Itu sebabnya kita juga menyebutnya sebagai salah satu hukum alam. Misalnya, air yang selalu mengalir dari atas ke bawah. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai hukum bertani. Hukum alam atau hukum pertanian harus dipatuhi agar pertanian bisa berhasil. Misalnya, untuk menanam padi, di iklim Korea, penyemaian harus dilakukan pada musim semi dan panen pada musim gugur. Anda tidak akan pernah bisa memanen dengan menabur di musim gugur. Jadi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan hukum alam. Demikian pula hukum sukses. Hukum sukses sudah ditentukan sebelumnya dan orang dapat sukses ketika mereka mengikutinya. Anda tidak akan pernah sukses atau berhasil jika menyimpang dari hukum alam ini. Oleh karenanya, setelah kita mengetahui hukum sukses yang ditemukan dan dibuktikan oleh para ahli dan oleh orang-orang sukses, mayoritas dari kita semua dapat sukses seperti petani yang bertani dengan mengikuti hukum bertani. Jadi selama Anda hidup mengikuti hukum sukses, maka lebih dari 90% dari Anda ini pasti akan berhasil. Dengan kata lain, Anda semua yang hadir di sini memiliki potensi untuk menghasilkan 300-500 juta setiap bulan dan jadi kaya. Hal ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Semudah bercocok tanam. Apa hal pertama yang terpenting yang harus dilakukan petani? Beberapa orang mengatakan harus menyiapkan benih. Ada yang lain yang mengatakan harus membeli sebidang tanah dulu. Ada yang bilang peralatannya. Ada yang bilang harus mengambil pinjaman atau cari utang. Banyak sekali pendapat. Tetapi hal pertama yang harus dilakukan petani adalah berpikir berapa banyak dari apa yang ingin dia panen. Jika dia ingin memanen 100 ton beras, dia akan membeli tanah atau benih sesuai dengan rencananya. Rencana yang telah ia tetapkan dalam pikirannya, apapun rencananya yang ada di benaknya akan menentukan aksi membeli tanah, menyiapkan bibitnya, juga peralatan khusus untuk bertani, dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Inilah sebabnya saya ingin Anda memikirkan rencana pertanian kehidupan Anda. Panen musim gugur seperti apa yang Anda inginkan? Demikian juga Anda harus memutuskan bagaimana kehidupan Anda akan terlihat dalam 3-5 tahun ke depan dalam pikiran Anda sekarang. Hanya ketika 10 ton beras tersebut lebih dulu tergambar di kepala para petani, hal itu akan menjadi kenyataan. Hasil panen selama setahun akan masuk ke gudang pada musim gugur. Itu sebabnya saya tekankan bahwa Anda harus memiliki gambaran yang jelas tentang hidup Anda 3, 5, 10 tahun dari sekarang. Bahkan gambaran jelas akan hari Anda menutup usia ada di pikiran Anda. Tapi ini sedikit rumit. Kenapa rumit? Karena manusia adalah makhluk rumit. Bagaimana manusia diciptakan? Manusia memiliki tubuh yang kita sebut raga. Selanjutnya kita memiliki sesuatu yang disebut roh. Dan juga jiwa. Nah yang terakhir kita dikelilingi oleh lingkungan. Artinya kita diciptakan dengan 4 elemen ini. Dan setiap dari 4 elemen ini memiliki keinginan berbeda. Kesuksesan sejati harus memuaskan keinginan keempat elemen tersebut secara imbang. Hanya ketika mereka terpenuhi baru Anda dapat dibilang sukses. Misalnya, apa yang diinginkan raga? Yang pertama adalah menjadi sehat. Kedua, berumur panjang. Ketiga, hidup berkelebihan. Ini keinginannya. Anda dapat menyebutnya keinginan untuk hidup dengan baik. Berikutnya, roh yang dimiliki oleh manusia. Hewan tidak memiliki roh. Roh ini memiliki konsep waktu. Tuhan memberikan kekekalan. Dalam hati mereka juga ada kitab suci. Roh menanamkan dalam diri manusia keinginan untuk hidup dengan kekal. Selanjutnya, roh kita selalu mencari dunia spiritual. Hewan tidak memiliki roh, jadi tidak pernah mencari kegiatan spiritual. Itulah sebabnya, bahkan kera yang dibesarkan di tengah-tengah manusia tidak beribadah. Dia
tidak berdoa pada leluhur atau semacamnya. Di sisi lain, bahkan manusia yang paling primitif sekalipun pasti menyembah sesuatu yang spiritual. Artinya, roh kita sebenarnya menginginkan sesuatu yang abadi. Selain itu, kita memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai. Anda tahu bahwa jiwa kita ingin tahu tentang yang tidak diketahui. Jadi, saya tempatkan keinginan untuk belajar di sini. Kemudian, emosi kita juga merupakan bagian dari jiwa. Dan terakhir, kita memiliki keinginan untuk berkontribusi pada lingkungan kita atau sosialisasi. Anda benar-benar ingin menjalani kehidupan sosial. Dan jika keempatnya terpenuhi, Anda dapat memiliki kehidupan sukses yang sejati. Perlu Anda ingat bahwa keempatnya harus terpenuhi. Menariknya, keempat elemen ini saling terhubung. Keempat elemen ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Hanya dengan begitu, gairah sejati Anda akan muncul. Dan ketika mereka terpisah, maka orang menjadi sinis. Misalnya, Anda pikir untuk apa hidup dengan baik? Bagi mereka yang mengatakan hal seperti itu karena cinta mereka hilang. Alasan Anda untuk hidup baik adalah untuk orang-orang yang Anda cintai dan Anda sayangi. Kemiskinan membuat keputusan bagi anak-anak Anda. Karena setiap orang tua berharap mereka mengambil nafas terakhir mereka dengan menyaksikan Anda hidup dengan baik. Inilah keinginan terakhir semua orang tua. Jadi, para pria, kemiskinan Anda membuat istri Anda tersiksa. Dan bagi para istri, hiduplah dengan baik supaya suami Anda tidak perlu kerja keras. Katakan pada suami Anda, sayang, mulai sekarang istirahatlah. Mulai sekarang, lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Mau main golf, silahkan. Kau pasti mau main golf kan? Mulai hari ini, lakukan setiap hari. Kau ingin memancing, silahkan memancing setiap hari. Jika anak-anak Anda tidak suka belajar, jangan dipaksa. Suruh mereka pergi liburan. Alasan lain, kenapa Anda harus hidup dengan baik adalah untuk kebahagiaan anak-anak. Katakan pada mereka, sayang, jangan mengkhawatirkan uang. Karena uang bisa dicari. Bicara soal uang, ibu bisa menghasilkan lebih dari cukup untuk kita gunakan seumur hidup kita. Jangan bekerja untuk uang, gunakan hidup Anda untuk orang lain. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan meski itu tidak menghasilkan sepeser pun. Betapa baiknya menjadi orang tua yang bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah anak Anda akan suka atau tidak? Tentu menyukainya. Betapa hebatnya jika kita bisa mengatakan hal seperti ini pada mereka. Jika Anda begitu, anak Anda pasti akan senang dan bahagia. Karena mereka akan melakukan sesuatu yang tidak biasa di mana persaingan masih belum ketat. Jadi, ubahlah pola pikir Anda. Mulailah hidup dengan baik. Belajar membuat Anda menyadari Anda harus hidup dengan baik. Sadar akan mereka yang membutuhkan di sekitar Anda. Sering saat nonton TV, saya menangis. Anak-anak saya heran saat saya nonton TV, saya menangis. Jika Anda bilang akan bantu orang saat Anda kaya, pasti tidak akan terjadi. Anda akan terlalu sibuk menghabiskan uang yang Anda miliki. Jadi, Anda harus memberi sedikit saat menghasilkan sedikit dan memberi banyak saat menghasilkan banyak. Perlu Anda tahu bahwa di Atomi juga mulai dari hal kecil pada masa perusahaan ini baru dibangun. Mulai beberapa juta saja. Kami tidak mencari jauh-jauh, kami mulai dari 2 orang saja, anak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kegiatan amal kami dimulai dengan membayar uang sekolah mereka dan juga membuat kimchi untuk komunitas orang tua. Kami berbagi sebanyak yang kami bisa. Di awal bisnis kami terbilang sangat sederhana. Jadi inilah kenapa kita harus sukses untuk menolong mereka yang membutuhkan. Semakin kita sukses, maka semakin banyak orang yang dapat kita bantu. Jadi Anda harus hidup sukses agar dapat membantu orang lain. Demi melakukan ini, Anda harus bisa menghasilkan banyak uang. Jujurlah kalau bicara soal uang, apalagi bagi pria. Pria tidak terlalu banyak menggunakan uang.
Sama sekali tidak masalah ketika istrinya menghabiskan uangnya. Misalnya, wanita membeli kalung. Ada kalung emas mutiara, mutiara yang 1 untai, 2 untai, manik-manik tebal, manik-manik tipis, mutiara putih, mutiara hitam, atau mutiara yang merah muda. Dan untuk tas, ada yang tali panjang, pendek, besar, kecil. Belum juga menyesuaikan pada musim dan warna. Wanita membutuhkan setidaknya 12 tas. Bukan cuma itu, belum lagi soal sepatu. Hak tinggi, hak rendah, jari kaki terbuka, tumit terbuka. Sedangkan seorang pria hanya butuh sebuah jas. Yang mereka butuhkan hanyalah jas dan beberapa pasang dasi. Tapi wanita butuh gaun panjang, gaun pendek, celana, rok, dan lain sebagainya. Banyak yang harus dibeli, tidak masalah mereka menghabiskan uang. Para wanita boleh menghabiskan banyak uang, tetapi para pria tidak boleh. Sekali lagi, kita harus hidup dengan baik untuk orang-orang yang kita cintai. Anda harus memiliki pemikiran seperti itu, dan untuk para pria saya punya saran. Jangan minta 3 hal pada istri Anda: masak, bersih-bersih, cuci baju. Memangnya Anda menikah dengan seorang pembantu? Anda tidak usah meminta itu. Istri Anda sudah cukup banyak masak dan bersih-bersih. Anda harus membebaskan mereka dari tugas ini. Wanita tidak usah lagi masak, bersih-bersih, cuci baju. Makanya Anda harus putuskan jadi orang kaya. Untuk apa? Hanya ketika Anda menjadi kaya, suami tercinta Anda akan nyaman. Dia pulang kerja pun akan senang. Jadi untuk saling mencintai, Anda harus menjadi orang kaya. Jadi, Anda harus terus belajar untuk mencintai. Cinta adalah seni, cinta adalah pengetahuan. Cinta tidak hanya diukur dengan kata-kata. Bagaimanapun, untuk Anda dapat sukses hanya ketika ketiga elemen ini menjadi satu dan gairah sejati Anda akan muncul. Jadi, mereka yang kerja setengah hati tidak ada cinta di hati mereka. Bisa dibilang mereka orang jahat. Tanpa cinta, Anda orang jahat. Jadi kita memiliki 4 keinginan untuk hidup baik, mencintai, belajar, dan bersosialisasi. Hidup yang memuaskan keempat keinginan ini kita sebut dengan kehidupan yang seimbang. Bagaimanapun, hal yang paling penting di sini adalah apa yang ada di pikiran Anda. Jadi, kehidupan di mana keempat elemen ini terpenuhi harus ada di pikiran Anda. Tetapi ini sulit dibayangkan. Tidak semudah itu. Karena kehidupan kita rumit. Cara yang mudah menghasilkan uang sudah diambil orang. Jadi tidak ada tempat untuk Anda. Makanya Anda harus belajar berpikir untuk maju. Tuhan memberkahi kita dengan karunia berpikir yang sangat luar biasa. Apakah Anda tahu bagaimana atomi dibangun? Atomi dibangun dari apa? Atomi dibangun berdasarkan sebuah pemikiran. Saya datang dengan mobil bekas seharga 30 juta di depan 17 orang dan bilang perusahaan ini akan jadi perusahaan global. Dan saya berjanji mereka akan menghasilkan 500 juta sebulan sebagai Royal Master. Coba Anda bayangkan, saya mengendarai mobil bekas berbicara di depan 17 orang. Saya tidak mampu bayar 100 juta untuk menyewa kantor. Saya butuh 3 bulan untuk membuka kantor dengan hanya 2 karyawan. Dengan seorang chairman dan wakil presiden. Saya sebut diri saya chairman dengan 2 karyawan. Itu karena saya tahu sejak awal saya adalah seorang chairman. Saya adalah seorang chairman sejak awal. Ada visi yang sangat jelas untuk membangun perusahaan distribusi kelas dunia di benak saya. Jadi saya mengikuti prinsip buku bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak berhasil. Dan saya berhasil. Saya punya nyali untuk melakukannya. Sekali lagi, memainkan film kehidupan yang Anda jalani di kepala Anda. Lihat ini. Akan dibagikan buku seperti ini. Skenario si A. Template-nya terlihat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ada sebuah lingkaran besar. Apa setelah ini? Tulis yang Anda inginkan di sini. Tulis keinginan Anda untuk raga, roh, jiwa, dan lingkungan. Anda harus menuliskan setidaknya 1 untuk masing-masing, 2 juga bisa. Hidup dengan baik adalah menjadi sehat, jadi kesehatan harus ditulis di sini.
Selanjutnya, ingin hidup berkelimpahan. Untuk hidup berkelimpahan, fisik dipenuhi. Mayoritas orang tidak khawatir tentang masalah makanan dan pakaian. Banyak orang yang makan berlebihan. Jadi makanan sudah terurus. Bagaimana dengan pakaian? Banyak baju tidak terpakai di rumah. Orang Korea tidak punya masalah dengan makanan dan pakaian. Namun, kebanyakan orang memiliki masalah dengan rumah atau tempat tinggal. Nah, hidup dengan baik sebenarnya memiliki arti. Hidup sehat dan tinggal di rumah yang layak. Selanjutnya, belakangan ini kita harus memiliki. Tidak peduli seberapa bagus rumah Anda tidak bisa pergi dengan bus membawa tas belanjaan berat. Itu bukan arti hidup yang baik. Jadi, kita harus punya mobil pribadi. Untuk keinginan roh Anda, untuk mencintai, Anda ingin berbakti pada orang tua Anda, dan untuk menjaga masa depan anak-anak Anda. Dan dalam pembelajaran, Anda dapat menulis tentang pendidikan anak Anda dan juga tujuan pengembangan diri pendidikan Anda. Terakhir, untuk keinginan Anda berkontribusi pada lingkungan, tulis amal atau pekerjaan sukarela. Dan untuk hidup dengan baik, Anda juga membutuhkan uang tunai. Ya kan? Ya kan? Setelah melunasi hutang Anda, harus ada sejumlah uang tunai yang tersimpan. Uang yang bisa dipakai tanpa campur tangan suami dan diberikan kepada orang tua. Betapa baiknya Anda punya uang senilai 1-2 miliar di akun Anda. Apalagi sampai 10 miliar. Anda pasti bahagia kan? Ya kan? Nah, jadi sebaiknya Anda memiliki uang yang tersimpan. Apalagi sekarang. Liburan. Liburan dan hobi juga merupakan bagian dari hidup dengan baik. Tuliskan semacam ini di sini. Tentu saja skenario setiap orang berbeda. Misalnya saja orang yang puas dengan situasi tempat tinggalnya sekarang. Mereka tidak perlu menulis apapun tentang rumah impian mereka. Dan untuk garis-garis ini, Anda menilai situasi Anda saat ini dari 1 hingga 10. Misalnya, beri nilai seberapa puas Anda dengan kesehatan Anda saat ini. Katakanlah Anda dilahirkan sehat. Jadi, kondisi kesehatan Anda terbilang baik. Jadi kasih angka 5. Untuk rumah impian 231 meter, tetapi rumah Anda saat ini 115 meter, dan Anda tidak punya pekerjaan sukarela, tidak punya uang tunai. Lalu, hubungkan semua titik ini menjadi satu lingkaran, dan itu menjadi roda kehidupan Anda. Roda kecil dan penyok adalah bukti bahwa hidup Anda tidak berjalan dengan baik. Tetapi, jika Anda memberi 10 poin untuk setiap aspek, maka titik-titik yang terhubung akan membentuk roda besar dan bulat. Artinya, jika roda Anda kecil dan penyok, Anda harus meratakannya agar roda tersebut bisa berjalan dengan seimbang. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan 10 poin, apa yang harus Anda lakukan dengan kesehatan, tempat tinggal, mobil impian, orang tua, pendidikan anak, kerja sukarela, donasi, uang tunai, liburan, dan juga hobi Anda? Anda harus mengisi kotak ini secara detil. Misalnya, Anda tidak boleh hanya menulis rumah yang bagus dan besar. Jika Anda pergi ke agen perumahan dan meminta rumah yang bagus atau rumah besar, saya jamin mereka tidak akan menganggap Anda serius. Anda harus jelas tentang jenis rumah yang Anda inginkan, apartemen atau perumahan pribadi, dan juga berapa meter persegi luasnya. Harus sedetail mungkin. Ada baiknya juga Anda tulis secara, katakanlah Anda sekarang tinggal di apartemen yang biaya sewanya 3 miliar setahun, tapi Anda ingin pindah ke tempat yang lebih bagus, lebih luas, 165 meter, 10 miliar misalnya di tanggal tertentu. Maka Anda tulis secara spesifik. Anda juga harus menuliskan harganya. Jadi pertama-tama, tulislah sedetil mungkin. Kedua, tuliskan angka-angkanya. Itu berarti menulis harga dan tanggalnya. Anda harus tulis sedetil ini. Anda setidaknya mengikuti panduan ini. Jika Anda menulis semua dengan cara ini, Anda dapat berlanjut ke detailnya. Jadi begitu Anda berhasil tinggal di rumah seluas 165 meter persegi, tapi ingin 5 kamar tidur, maka cari yang luasnya minimal 231 meter. Berikutnya adalah mobil. Saat ini saya mengendarai Hyundai Sonata. Tetapi saya selalu ingin mengendarai sesuatu yang lebih baik. Anda mungkin berpikir, Mercedes S-Series berlebihan. Jadi, Anda ingin turunkan sedikit ke SL atau SL 550 misalnya. Tulis semuanya seperti ini. Ada yang ingin menuliskan Porsche misalnya, ya kan? Dengan begini, Anda sudah mengemudikan mobil ini di dalam pikiran Anda. Selanjutnya, tentang bagaimana Anda dapat berbakti kepada orang tua Anda.
Memberi orang tua Anda sedikit uang saku tidak terhitung sebagai berbakti namanya. Memberi mereka 3-5 juta tidaklah cukup. Anda harus bertanggung jawab atas biaya hidup mereka. Kebanyakan warga senior membutuhkan 20-30 juta sebulan. Anda salah jika mengira mereka tidak butuh uang. Mereka butuh uang. Ingat, ketika Anda hidup pas-pasan, membantu orang tua lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya, Anda dapat menelpon mereka. Siapapun dapat menelpon orang tua seminggu sekali, kan? Ingat, orang tua kita sama sekali tidak berharap banyak dari kita. Kita harus memberi yang terbaik, melakukan sebisa kita, dan mengambil langkah menuju tujuan kita yang sebenarnya. Hal yang sama berlaku untuk amal. Saya janji akan memberi ketika saya kaya. Tapi begitu mereka kaya, mereka sibuk dengan belanja. Mereka tidak tertarik lagi pada hal yang berbau amal. Jika Anda tidak mau membantu dalam keadaan apapun Anda, maka Anda tidak akan pernah berbagi. Anda tidak akan pernah memberi, bahkan ketika Anda jadi kaya. Itu sebabnya mulai sekarang Anda harus rajin membantu orang lain. Anda harus membayangkan kehidupan yang ingin Anda jalani di dalam pikiran Anda layaknya sebuah film yang ingin Anda mainkan. Dengan membayangkannya, Anda dapat menjumlahkan semua angka ini. Setelah Anda menulis berapa jumlah biaya yang Anda butuhkan, ini dan itu, Anda akan menyadari bahwa itu jumlah yang besar. 30-70 juta cukup? Sebulan tidak cukup. Itu mustahil menghidupi impian Anda dengan jumlah itu. Inilah sebabnya menghasilkan 30-70 juta sebulan tidak memberi Anda energi. Ada yang mengatakan mereka puas menjalani kehidupan biasa. Itu omong kosong. 3 tahun saya menjalani kehidupan itu menyebalkan. Karena setelah bangkrut, saya tinggal di kamar sewa bulanan seharga 5 juta selama 3 tahun. Jadi saya tahu bagaimana sulitnya menjalani hidup pas-pasan. Jika Anda memutuskan untuk menjadi kaya dan menjadi pemimpin dalam masyarakat, itu akan terjadi. Bagaimana? Semua orang kaya di luar sana berhasil karena mereka memimpikannya. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Jadi kenapa Anda tidak membuat pernyataan bahwa Anda akan jadi kaya? Nyatakan saja bahwa Anda akan menghasilkan 300 hingga 700 juta setiap bulannya. Katakan pada teman Anda, terserah Anda mau bergabung atau tidak. Tapi jangan benci saya di masa yang akan datang. Buat deklarasi ini dengan suara nyaring. Dan setelah Anda membuat pernyataan seperti itu pasti akan menjadi suatu kenyataan. Apakah di antara Anda ada yang bersikeras bahwa ini mustahil bagi mereka? Hadirin, kalau boleh saya jujur, ketika saya miskin dan memiliki pemikiran jadi kaya, saya tidak benar-benar memiliki keyakinan 100% di hati saya bahwa saya akan berhasil. Saya sampai sakit. Saya sampai tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Sejujurnya peluang sukses saya 1%. 99% gagal. Namun, kita harus berjalan fokus pada 1% itu. Bayangkan Anda terjebak di sebuah goa. Yang Anda lihat hanya gelap dan bebatuan. Anda lihat pintu kecil yang terlihat di kejauhan sana. Anda harus berjalan maju menuju cahaya yang kecil yang jauh itu, berjalan selangkah demi selangkah meski dalam kegelapan. Itulah yang saya rasakan. Dengan semua orang yang menolak dan meragukan saya, bahkan saya sendiri meragukan diri sendiri, tapi saya yakin bahwa saya bisa. Anda harus punya harapan di saat tidak ada harapan. Jika Anda tidak memiliki harapan, Anda pasti akan terjatuh. Saat tidak ada harapan, satu-satunya harapan adalah memiliki harapan. Saya katakan itu pada diri saya. Saya katakan di masa saya sulit. Saya katakan hingga ratusan bahkan ribuan kali. Saya tidak bisa menyerah dan diam begitu saja karena ada keluarga yang saya cintai. Saya tahu pasti bahwa kalau saya menyerah, istri saya akan putus asa, anak-anak saya pasti akan hidup menderita, dan orang tua saya akan kecewa seumur hidup. Demi keluarga yang saya cintai, saya tidak boleh menyerah. Bahkan jika hati dipenuhi dengan kegelapan dan juga keputusasaan. Bahkan hingga saat ini, saat Anda berada di Sukses Academy ini, mungkin Anda merasa
telah menemukan secercah harapan. Mungkin ada cahaya yang menunggu di luar sana. Jadi jika Anda merasa bahwa memiliki harapan hidup, bahkan meski setitik sekalipun, Anda harus berpegang teguh pada harapan itu dan terus berjalan maju sampai akhir. Sampai impian Anda menjadi nyata. Segala sesuatu tidak ada jaminan 100% terjadi. Bahkan jika peluang melawan Anda 100 dibanding 1, Anda harus berpegang pada 1 dan mengubahnya menjadi 2, 5, 10, 50 hingga akhirnya terwujud. Orang yang sukses dan berhasil seperti itu. Setelah sukses, Anda dapat dengan bangga mengumumkan kepada dunia bahwa Anda telah berhasil melewati rintangan. Semua orang sukses melewati masa lalu yang menyedihkan seperti itu. Semakin menyedihkan masa lalu mereka, semakin cerah kesuksesan mereka nantinya. Alasan Anda mengalami masa yang menyedihkan saat ini adalah ketika nanti saat Anda sukses, Anda dapat mengatakan pada dunia bahwa di hadapan kesulitan besar, Anda bisa mengatasinya, Anda bisa bangkit dan berhasil. Tantangan dan kesulitan Anda semuanya untuk pidato yang nantinya akan Anda sampaikan sebagai orang yang berhasil dan sukses. Begitu cara menghadapi kesulitan. Bahkan saat saya mengendarai mobil van bekas seharga 30 juta, saya berpikir bahwa hari-hari saya mengendarai mobil van ini akan menjadi sebuah kenangan yang berharga bagi saya. Saya kendarai mobil van itu dengan bangga. Saya bangga naik mobil itu. Dan berjanji akan membeli mobil yang mewah. Itu terbilang tidak masuk akal. Orang-orang yang percaya pada hal itu dan mengikuti saya berarti mereka tidak masuk akal juga. Bagaimana Anda bisa menganggap serius orang yang mengendarai mobil van bekas? Dia akan membagikan mobil mewah, uang tunai sebesar 500 juta, 3 atau 10 miliar. Itu omong kosong. Tetapi hal yang tidak masuk akal itu jadi kenyataan. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan diri Anda. Saya gagal dalam segala hal. Saya tidak pandai dalam hal apapun. Saya adalah pecundang sepanjang hidup saya. Bagaimana saya bisa menghasilkan 300 hingga 700 juta sebulan? Tidak masuk akal, tapi bisa jadi nyata. Dan Anda bisa mengambil dan memegang kata-kata saya untuk itu. Anda harus wujudkan impian Anda. Kenapa? Karena keberhasilan dan kesuksesan Anda adalah kesuksesan orang-orang yang Anda cintai. Percayalah, ada banyak hal yang bisa Anda ubah untuk mencapai kehidupan seimbang yang selalu Anda inginkan. Dan untuk membuat perubahan hidup seperti itu, pertama Anda harus menggambarkan dalam pikiran Anda. Anda harus mulai membayangkannya. Bayangkan, diri Anda tinggal di rumah impian Anda, mengendarai mobil impian Anda, dan juga mengurus kebutuhan anak-anak Anda. Bayangkan, Anda mampu bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, beramal, menyumbang untuk orang yang membutuhkan, dan juga bepergian ke tempat impian Anda. Bayangkan diri Anda yang baru saja menjalani kehidupan impian Anda. Jadi tuliskan saja skenario hidup Anda. Hidup yang Anda impikan dan terus mainkan dalam pikiran Anda layaknya sebuah film. Apa yang hebat dari film ini adalah Anda dapat mengubahnya sesuai dengan hati Anda. Kenapa? Karena Anda adalah penulis skenario, sutradara, dan juga aktor utamanya. Tergantung pada film yang telah Anda tulis, maka hidup Anda berubah sedemikian rupa. Dan itu, percaya atau tidak akan butuh waktu lama. Anda butuh 3 atau 5 tahun. Jadi, bayangkan kehidupan impian Anda dalam pikiran Anda malam ini dan tulis rencana Anda tersebut. Terima kasih karena sudah mau hadir dan mendengarkan saya. Sekian seminar hari ini.